Eh, apa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Kita akan nge-review pertandingan Indonesia melawan Jepang yang skor akhirnya itu 6-0. Tentu ini bukan kabar yang baik ya, mengingat harapannya sih kita bisa bermain imbang. Kenapa saya sampai berharap timnas Indonesia itu bisa bermain imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua di kandang Jepang? Karena melihat materi dan kedalaman pemain kita yang sekarang ini itu jauh lebih bagus dibandingkan ketika pertama kali kita melawan Jepang di Piala Asia 2023 kemarin. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, sebenarnya kalau kita mau membandingkan puncak terbaik dari permainan timnas Indonesia ketika melawan Jepang itu di level Piala Asia. Kalian bisa lihat di mana permainan Indonesia pada saat itu bisa dikatakan sangat rapi, sangat terorganisir dengan baik, main dari kaki ke kaki, berani pegang bola, berani kontrol bola, walaupun kita tahu sendiri permainan timnas Jepang itu benar-benar pressing rapat. Seperti yang kita lihat tadi malam, bahkan selevel Tom Haye pun juga nggak bisa mutar badan untuk memberikan bola, mengalirkan bola dari bawah ke atas. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lagi lebih jauh ketika di Piala Asia 2023, kita bisa melihat bagaimana aliran-aliran bola yang terjadi itu bukan dari tengah lapangan, dari bagian tengah lapangan, melainkan dari wing. Kita banyak melakukan serangan-serangan ketika kita melawan Jepang di Piala Asia itu banyak mengandalkan kekuatan dari winger. Misalnya dari gerak cepat dan kelincahan Marcelino Ferdinand. Di situ kita bisa lihat bagaimana kecepatan dari Witan Sulaiman, terus dibantu sama Sandy Walsh ya. Dan jujur kalau dilihat dari segi permainan, ketika melihat timnas Indonesia kemarin lawan Jepang kita dibantai 6-0, itu sebenarnya sangat-sangat menyedihkan. Mengingat pemain-pemain yang bermain di level kemarin itu levelnya sudah di atas pemain rata-rata timnas Indonesia pada umumnya. Bayangkan aja selevel Kevin Dix, Mads Hilgers ya kan. Habis itu ada siapa? Jay Itzes ya kan. Tambah lagi Emil, rata-rata mereka bermain di level Eropa. Nah, di sini sebenarnya ada kekurang kompakan, mengingat pemain-pemain ini baru sering bermain itu ketika menjelang berkumpul di kualifikasi Piala Dunia. Berbeda dengan persiapan Piala Asia. Di situ kita pemain-pemain pemain-pemain dari luar negeri itu hanya Elkan Bagot, habis itu Justin Hapner, Sandy Walsh ya. Striker kita masih mengandalkan Rafael Struijk ya kan. Tapi secara permainan timnas Indonesia itu jauh lebih bagus bermainnya ketika di level Piala Asia kemarin. Karena ketika kita bertemu dengan Jepang di level Piala Asia kemarin, kita itu masih bisa melakukan serangan loh. Melakukan serangan-serangan counter attack. Bahkan walaupun penyelesaiannya nggak ada. Bahkan ada yang Witan hilang bola. Tapi rebut pemain kita, merebut bola dari pemain Jepang itu jauh lebih agresif dibandingkan timnas Indonesia kemarin lawan Jepang. Kalian boleh lihat bagaimana pemain-pemain kita selevel Witan Sulaiman, habis itu Marcelino Ferdinand, habis itu Sandy Walsh dan lain sebagainya. Mereka melakukan pertarungan di tengah lapangan, rebutan bola, Yance Sayuri ya kan. Bagaimana mereka merebut bola dari para pemain Jepang itu benar-benar Spartan sekali. Gak seperti ketika bermain melawan Jepang di kandang Jepang kemarin. Kenapa di Piala Asia kita bisa begitu bagus bermainnya, main bola dari kaki ke kaki, walaupun kita di counter attack Jepang sebegitu derasnya kita masih bisa merebut bola dan kita bisa membangun serangan dari kaki ke kaki, karena ketika pelatih sebelumnya Sintayong itu memang membangun chemistry, membangun kekuatan, membangun emosional antar pemain, jadi sudah mengerti pemain ini akan lari kemana, pemain ini akan lari kemana, pemain ini akan lari kemana. Seperti yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang. Kalian bisa lihat komposisi pemain Jepang yang terakhir kemarin melawan timnas Indonesia yang menang Jepang 6-0. Itu kan komposisi pemainnya nggak beda jauh seperti ketika bermain di Piala Asia. Hanya saja kipernya bukan Zion Suzuki.
ya kan? Kipernya lapis keduanya yang dimainkan. Sebenarnya kalau misalnya komposisi pemain kita masih seperti yang kemarin, dan mohon maaf ya, bukan saya membela STY atau saya penyepong STY, enggak. Mungkin kita akan punya chance berbeda. Patrick Kluivert bukan miskin taktik, dia sudah didampingi sama Alex Pastor, ya, Dani Lanzat. Mereka kurang pengalaman, mereka kurang jam terbang ketika melawan tim-tim dari Asia Timur. Karena permainan sepak bola Asia Timur, khususnya Jepang, itu punya ciri khas tersendiri. Beda dengan tim-tim dari negara Eropa, beda dengan tim-tim dari negara Afrika, beda dengan tim-tim dari Timur Tengah. Artinya, karakter bermain sepak bola Asia Timur itu cenderung cepat dan aliran bolanya tidak pernah putus. Itu ciri karakteristik dari permainan sepak bola khususnya Asia Timur. Nah, itulah yang digunakan oleh STY untuk menghadapi Jepang di Piala Asia kemarin. Makanya STY selalu mengandalkan strategi-strategi unik seperti lemparan jauh dari Arhan dan memaksa back-back mereka kita maju seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Rizky Ridho yang memiliki keunggulan postur tinggi badan. Itu dicoba terus-menerus, setiap ada kesempatan lemparan bola ke dalam itu dijadikan peluang untuk menciptakan sebuah gol. Dan memang akhirnya di Piala Asia itu kita bisa mencetak 1 gol walaupun kita ketinggalan 3-0. Setidaknya kita memberikan perlawanan yang ekstra. Dan kalian harus tahu loh teman-teman, di Piala Asia 2023 kemarin itu, maaf 2023 atau 2022, kalian boleh koreksi, Indonesia itu di babak pertama itu cuma kalah 1-0. Itu pun dari penalti yang dilakukan pelanggaran oleh Jordi Amat. Kalian bayangkan, lihat perbedaannya ketika kemarin kita melawan Jepang, babak pertama kita sudah 3-0. Maka dari itu sebenarnya apakah ini ada perubahan besar? Oh, sangat-sangat ada perubahan besar. Sebenarnya kalau misalnya pakem permainan itu masih tetap dipertahankan dan pola bermain itu tetap stabil, kemungkinan kita kemarin melawan Jepang itu bisa imbang. Saya yakin bisa imbang. Wah, walaupun di leg pertama kita juga dibantai 4-0 ya di Gelora Bung Karno. Terlepas dari itu semua, apapun hasilnya, Indonesia sekarang sudah melaju ke babak keempat atau round keempat kualifikasi Piala Dunia, dan nanti akan diundi di bulan Oktober. Kita akan bertanding lagi ya. Semoga Indonesia bisa meraih 2 kemenangan supaya ada kepastian jaminan lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau misalnya ini sampai kalah di pertandingan pertama, terhapus sudah impian Indonesia untuk lolos ke level Piala Dunia. Kita juga menunggu hasil dari cabut undi ulang yang dilakukan oleh Arabian Football Club ya, AFC. Karena AFC itu isinya orang Arab semua. Mohon maaf sedikit rasis, memang isinya orang Arab semua dan lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah ya. AFC itu hanya Arabian, bukan Asia. Semoga Indonesia ada keberuntungannya lah di round keempat. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video saya karena saya sudah lama nggak upload video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.